Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan berbagai kenikmatan, rahmat, hidayah dan hidayah kepada kita, sehingga pagi dan siang ini kita bisa insya Allah mengikuti seremoni wisuda sarjana angkatan ke-56 dan 57 di lingkungan Universitas Jawa Barat. Kita melaksanakan seremoni ini dalam suasana pandemi COVID-19 yang dalam catatan empirik yang ada, pandemi seperti ini terjadi 100 tahun sekali. Terakhir pada tahun 1919 yang dikenal dengan sebutan flu Spanyol, yang menewaskan konon itu sampai 20% dari masyarakat di Jawa, dan di seluruh dunia tentu lebih banyak lagi. Mudah-mudahan hanya kali ini kita melaksanakan yang seperti ini. Wisuda kita sebagian berada di sini, sebagian juga melalui luar jaringan atau offline. Dan kita berharap ini tidak mengurangi kenikmatan upacara ini. Dan saudara sekalian, tentu kita juga mengikuti protokol yang diminta oleh atau diwajibkan oleh pemerintah. Seperti kita menjaga jarak, kemudian menggunakan masker, dan juga menjaga kebersihan. Yang kita katakan, kita harus menerapkan dalam wisuda ini suasana, situasi di mana semua yang hadir dalam keadaan sehat, health, kemudian clean, bersih, dan kemudian juga kita selamat, safety. Mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan. Nah, saya tidak akan membacakan semua sambutan saya karena sudah ada di dalam buku wisuda ini. Silakan baca ya. Saya akan singkat saja. Yang pokok-pokok pertama, saudara sekalian, wisuda ke-56 ini diikuti oleh 332 yang harusnya kita adakan beberapa bulan yang lalu. Yang terdiri dari 5 orang manajemen, 3 orang akuntansi, 271 orang prodi hukum, 24 administrasi publik, 3 sosiologi, 13 arsitektur, 12 teknik industri, dan 1 orang dari prodi teknologi pangan. Nah, dari jumlah itu 132 wisudawan-wisudawati atau 39,76% diantaranya memperoleh predikat cum laude dengan IPK tertinggi 3,96 atas nama Cut Wilda Meutia Syafira dari prodi Fakultas Hukum. Yang saya tadi dengar dari Pak Dekan, saudara Cut Wilda ini juga diwisuda bersama kembarannya. Nah, jadi ada saudara kembarnya, yang satu cum laude, yang satu cum laude, dua-duanya cum laude. Selamat ya buat Cut Wilda bersaudara. Kemudian waktu studi tercepat itu 3 tahun 5 bulan dengan rata-rata 3,9 tahun dan indeks prestasi kumulatif rata-rata 3,35. Selamat, saya kira ini prestasi yang luar biasa ya. Saya dulu kuliah 5 tahun 4 bulan untuk doktorandesnya, ya. 3 tahun BSc, Bachelor of Science, kemudian 2 tahun 4 bulan itu untuk S1 sarjana kalau. Dan saya juga selesai pada usia 24 tahun lebih. Nah, yang kali ini usianya yang paling muda itu adalah Della Rosa Adelia Safira, umurnya baru 20 tahun 9 bulan. Jadi masih sangat muda ya, masih sangat panjang untuk berkarya. Jadi selamat ya. Nah, yang tertua adalah, ini perlu saya sebutkan juga ini, Didi Setiadi, umur 57 tahun. Ya. Jadi saya kira ini menunjukkan spirit
greget. Nah, itu kalau filosofi Jogjanya itu greget ya, untuk selalu mengenyam pendidikan. Saya kira ini patut kita teladani, walaupun sudah tua tapi tetap bersemangat. Jadi ada kata bijak itu mengatakan, uslubul ilmi minal mahdi ilal lahad. Tuntutlah ilmu itu sampai ke liang lahat. Artinya tidak pernah berhenti walaupun usia sudah tua. Dan pesan moralnya kepada saudara sekalian juga, jangan sampai saudara berhenti sampai S1 ini. Kalaupun tidak bisa mengikuti pendidikan formal, ikuti pendidikan informal maupun formal. Untuk wisuda ke-57 ada 94 wisudawan-wisudawati, 36 itu prodi manajemen, jadi manajemennya agak banyak, 7 akuntansi, 35 hukum, 8 administrasi publik, 1 sosiologi, 2 arsitektur, 5 prodi teknik industri. Nah, jadi ya, tidak semua prodi ada di sini. Teknologi pangan tidak ada. Dari 94 wisudawan-wisudawati tersebut, 19 wisudawan atau 20,22% memperoleh predikat cum laude dengan IPK tertinggi 3,86 atas nama Ani Rahmawati. Ada Aninya di sini. Ya, selamat buat Ani ya. Dari prodi manajemen. Nah, jadi tidak hukum tapi manajemen kali ini. Waktu tempuh studi tercepat ini lebih pendek lagi, 3 tahun 11 bulan dengan rata-rata 3,9 tahun dan indeks prestasi kumulatif rata-rata 3,32 ya. 3,32. Dan yang termuda adalah Rini Puspitasari, umur 21 tahun 7 bulan 28 hari. Nah, sedangkan yang tertua adalah saudara Yuni Istiyani, umur 51 tahun. Kembali saya mengatakan ini kita bisa lihat kita teladani spiritnya. Ini menunjukkan betapa masih bersemangatnya dalam menimba ilmu walaupun sudah berusia. Jadi usia bukan menjadi halangan bagi seorang untuk menimba ilmu pengetahuannya. Dengan wisuda hari ini, maka sekalian saya laporkan kepada pengurus yayasan Prof. Sunyoto bahwa jumlah alumni kita itu mencapai 8.875 orang. Jadi total sejak tahun 1982. Kita baru saja melaksanakan Dies Natalis ya, minggu lalu ya, dengan tema transformasi budaya unggul untuk Universitas Widya Mataram yang maju. Yang kami harapkan ya, unggulnya Widya Mataram, majunya Widya Mataram juga ditopang oleh saudara-saudara sekalian yang mulai hari ini menjadi alumni. Nah, saudara sekalian ya, saya ingin menyampaikan beberapa pesan ya kepada saudara setelah laporan resmi tersebut ya. Kami mengucapkan selamat ya. Selamat kepada saudara semua, juga kepada keluarga ya yang menyaksikan lewat Zoom ya. Tapi sekali lagi tetap dalam spirit ya, nilai-nilai ya, yang kita pegang teguh ya di Widya Mataram ini ya. Sebagaimana kita ketahui, kampus ini ya berpegang pada filosofi-filosofi yang juga ya dianut oleh ya kerajaan ya, yang menaungi Universitas Widya Mataram ini ya. Jadi ada misalnya yang terkait dengan spirit-spirit ya. Hamemayu Hayuning Bawono. Greget misalnya. Greget tadi saya katakan itu adalah semangat ya. Jadi semangat saudara untuk ya betul-betul ya, ketika misalnya nanti terjun ke masyarakat ya, saudara semangat untuk mengerjakan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. The best thing what you can do ya, selalu saya sampaikan, kerja yang terbaik dengan semangat atau spirit greget. Nah, artinya apa? Ketika saudara diberi tugas, ya saudara harus amanah. Amanah dengan sebaik-baiknya, tidak mencari kambing hitam. Kalau misalnya saudara tidak sukses melaksanakan itu, saudara harus bertanggung jawab. Ya. Bertanggung jawab. Ya. Jangan itu lantas mencari kambing hitam, ya, menyalahkan orang lain misalnya. Ya. Nah, lihat apa yang saudara lakukan. Dengan spirit seperti itu, insya Allah ya, selanjutnya saudara akan bisa lebih baik lagi. Nah, mengapa itu kita tekankan? Saat ini ya, jumlah
jumlah. Ya. Sarjana di Indonesia itu sudah sangat banyak. Saudara bayangkan, setiap tahun paling tidak ada 1,2 juta orang yang seperti saudara ini. Bertambahnya 1,2 juta orang. Nah, padahal kita melihat lapangan kerja, daya serap, labor market itu jauh lebih kecil. Karena itu tadi ya, nah, kita katakan yang pertama saudara harus punya daya saing, competitiveness dengan belajar, dan juga tidak hanya spiritnya untuk mencari pekerjaan. Nah, di era sekarang ini, Industrial Revolution 4.0, maka peluang sangat banyak untuk bekerja mandiri. Seperti halnya sebagian saudara sudah belajar pun juga kuliah pun mandiri. Ya, melalui aplikasi-aplikasi teknologi informasi yang ada. Bekerja pun juga begitu. Work from home, economic from home, itu bisa saudara lakukan. Ya. Nah, apa artinya ketika saudara work from home, economic from home, itu adalah bagian dari entrepreneurship. Dan itu bisa sukses saudara kalau dua kata kunci yang harus saudara miliki adalah kreativitas dan inovasi. Di dalam era Industrial Revolution 4.0 dikatakan innovate or die. Jadi inovasi atau mati, itu ekstrimnya seperti itu. Artinya apa? Ya saudara harus mencari ide-ide baru, berinovasi, berkreasi, dan tidak hanya mengandalkan pekerjaan dari orang lain. Jangankan S1, dokter pun sudah sangat banyak di Republik Indonesia saat ini. Dokter pun sudah sangat banyak. Juga profesor. Saya sekian belas tahun yang lalu itu bangga jadi profesor. Merasa hebat barangkali gitu ya. Karena masih 2000-an. Sekarang jumlah guru besar barangkali sudah 6.000-an. Tidak hanya di Dikbud tetapi juga di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia misalnya. Yang berada di luar Kemenristek-Dikti atau Kemendikbud. Jadi dokter sudah banyak, profesor sudah banyak, S1 sudah banyak. Dan itu bukan apa-apa ketika saudara nantinya masuk ke dunia kerja pada masa sekarang ini. Itu hanya tiket awal ketika saudara bekerja. Dan saya ingin mengutip misalnya itu, dan juga ya, tidak usah minder juga kalau saudara merasa berasal dari perguruan tinggi swasta. Tidak perlu saudara minder. Saya akan mengutip sebuah statement, pendapat yang dikemukakan oleh Thomas Stanley, itu dari sebuah perguruan tinggi terkemuka di Amerika. Dia mengatakan, your degree will get you your first job. Jadi kesarjanaan Anda itu hanya menentukan tiket pertama untuk bekerja. But after 3 years, nobody will care where you went to school. Enggak peduli dari mana Anda datang. Mau alumni Minnesota, mau alumni Widya Mataram, orang sudah enggak melihat lagi. Jadi jangan merasa rendah diri karena alumni Widya Mataram. Tidak. Ya. Saudara lihat misalnya di pengurusan sekarang ini, pimpinan itu ya, sebagian besar alumni Widya Mataram. Dan itu saya memilih misalnya bukan karena mereka alumni Widya Mataram, tapi berdasarkan merit system. Artinya mereka kompeten. Dekan pun juga begitu. Saya melihat dekan-dekan hukum misalnya itu alumni Widya Mataram. Mahasiswanya paling banyak. Kemudian sipol juga dari Widya Mataram. Ekonomi juga dari Widya Mataram. Dan mereka terpilih bukan karena mereka alumni Widya Mataram, tapi karena kapasitasnya. Karena kapasitasnya. Tadi yang katakan, after 3 years, nobody will care. Where do you come from? Where you get your certificate, university certificate. Enggak care. Jadi saudara harus confident, percaya diri dengan apa yang sudah saudara miliki. Bahkan saudara sekalian, ini yang saya katakan tadi, tidak harus melakukan pendidikan formal. Ya. Beberapa perusahaan besar, Microsoft misalnya, YouTube misalnya, PricewaterhouseCoopers, Google, itu mereka tidak mencari karyawan baru dengan melihat Anda punya ijazah atau tidak, tapi melihat skill yang saudara miliki. Nah, saudara sekalian, insya Allah, ya, skill dasar itu sudah diberikan oleh Widya Mataram, hard skill. Karena itu saudara tinggal melengkapi dengan soft skillnya.
Soft skill itu saudara asas setiap saat, setiap hari. Setelah saudara lulus ini, atau mungkin sebelum lulus yang lalu sudah saudara lakukan. Apa itu misalnya? Beberapa contoh sajalah. Saudara punya leadership, kemampuan memimpin. Nah, kalau kemampuan memimpin itu punya integritas. Ini yang saya katakan tadi, kalau saudara punya integritas, saudara pasti bekerja keras. Ya. Ketika gagal, saudara mengakuin. Ketika saudara berhasil juga tidak ngaku-ngaku saudara sendirian. Nah, itu integrity. Ya. Kemudian komitmen. Ya. Nah, saudara komitmen itu amanah. Bahasa lainnya pada diri saudara, dan juga kompetensinya. Jadi ketika saudara memiliki leadership itu, ya saudara juga punya kompetensi atas apa yang diberikan kepada saudara. Sebagai rektor, saudara harus punya kompetensi. Itu akan kelihatan. Ketika saudara punya kompetensi, saudara pada posisi itu dimanapun orang akan butuh saudara. Tapi kalau saudara selesai menjabat X misalnya, selesai goodbye, tidak ada lagi orang yang pakai, itu tandanya ya saudara hanya pimpinan yang simbolik, bukan substantif. Leadership. Yang kedua apa? Yang harus saudara miliki. Communication skill, kemampuan berkomunikasi. Bagaimana saudara bisa menyampaikan pesan-pesan yang disampaikan itu dengan sebaik-baiknya dan orang tidak salah memahami. Communication skill itu saudara di dalam penelitian yang diadakan oleh Harvard University merupakan peringkat pertama ketika ditanyakan pada korporasi global. Anda mau cari tenaga university degree, apa misalnya yang Anda pertama lihat? Ternyata communication skills. Ya ini berubah-ubah setiap tahunnya, tapi hampir selalu itu menempati peringkat-peringkat 3 besarnya, kemampuan berkomunikasi. Yang kedua, kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. Saudara masih enak. Ketika lulus di sini misalnya, itu lingkungan kita masih sangat homogen. Nanti saudara keluar ya sangat heterogen. Evaluasi dari dosen saudara itu sangat sederhana dibandingkan evaluasi oleh publik, oleh lingkungan kerja saudara. Saudara di sini misalnya gagal dalam ujian ya paling ngulang. Tapi kalau saudara pekerjaan gagal, saudara digantikan oleh orang yang lain. Karena kompetisi itu sangat ketat. Nah, saudara pelajarin kemampuan beradaptasi, kemampuan berkomunikasi, kemudian leadership, dan tentu saudara juga harus selalu meningkatkan kemampuan teknologi informasi saudara. Jadi saudara harus mulai IT. Saya kira itu sambutan dari saya, detailnya saudara baca di dalam buku wisuda ini. Dan terakhir atas nama Universitas Widya Mataram, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya ya, kepada orang tua wali wisuda dan wisudawati yang telah mempercayakan ya, anak-anaknya, kerabatnya untuk mengenyam pendidikan di Universitas Widya Mataram di bawah Yayasan Mataram Yogyakarta ini. Saya yakin masih banyak hal-hal yang tidak memenuhi harapan ibu bapak saudara sekalian. Untuk itu kami mohon maaf dan juga kami menantikan kritik yang konstruktif dari saudara-saudara sekalian, ibu bapak sekalian, untuk supaya Widya Mataram kedepannya lebih baik lagi. Sekedar informasi Bapak Ibu orang tua wisudawan wisudawati dan wisudawan wisudawati sekalian ya, dalam evaluasi yang dinilai oleh Kemendikbud tahun 2020 ini, Universitas Widya Mataram berada pada 304 dari 4.650-an perguruan tinggi negeri dan swasta. Artinya apa? Universitas Widya Mataram masuk dalam 6,58% perguruan tinggi terbaik di Indonesia. 6,58%. Jadi jelas masuk the best 10%. Kita harus mensyukuri ini dan kita meyakini dan berdoa dan tentu dengan kinerja saudara sekalian juga ya, supaya tahun-tahun yang akan datang ini akan meningkat lagi. Dan kepada para wisudawan wisudawati kami juga pesan sebagai alumni Universitas Widya Mataram, kami berharap saudara menjadi duta-duta Universitas Widya Mataram dimanapun saudara berada. Karena itu jagalah nama baik Universitas Widya Mataram. Tunjukkan kompetensi saudara yang menyatakan bahwa sebagai lulusan UWM saudara sudah memperoleh kompetensi yang terkait dengan knowledge, kompetensi yang terkait dengan skills, dan juga karakter yang sangat
menentukan kesuksesan seseorang. Jadi bukan hanya knowledge skill, kemudian juga hanya knowledge kompeten, skill kompeten, tetapi juga karakter. Jadi tolong saudara jaga itu, dan ketika saudara berada di suatu daerah, ada teman-teman lain dari Universitas Widya Mataram misalnya, silakan saudara bergabung ya, untuk misalnya membentuk alumni kalau di situ belum ada alumni. Tapi kalau sudah ada, saudara bergabung dengan ikatan alumni Universitas Widya Mataram yang kita beri nama itu adalah Kawima. Saya kira sudah ada perwakilannya di beberapa tempat di Indonesia. Saya kira itu dari kami. Sekali lagi sukses, selamat berkarya, selamat bekerja, dan insya Allah saudara akan mengalami keberhasilan di masa yang akan datang. Nasru minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.